Perkenalkan, nama saya Syafra Sapeno. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas yang sering digunakan dalam melakukan suatu perjanjian untuk memenuhi tugas penyusunan kontrak dagang. Yang pertama, asas yang paling fundamental dalam melakukan suatu perjanjian yang bersumber dari KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuatnya suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa, terus menentukan isi perjanjian itu, melaksanakan pelaksanaan perjanjian itu, serta syarat-syarat menentukan bahwa bentuk perjanjian itu apakah harus tertulis atau lisan. Asas ini juga diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Yang kedua, asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak dilakukan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah penyesuaian antara kehendak atau kemauan dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas ini berdasarkan KUH Perdata diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 ayat 1. Yang ketiga, asas kepastian hukum atau pasca sunt servanda, yaitu asas yang berkaitan dengan erat dengan akibat yang dibuat oleh kedua belah pihak harus ditaati oleh kedua belah pihak. Layaknya undang-undang, asas pasca sunt servanda ini lahir dari doktrin proetor Romawi, yaitu pacta confenda servando, yang memiliki arti yang sangat dihormati atau menghargai suatu perjanjian. Yang keempat, asas intikat baik atau good faith, yaitu asas yang berkaitan dengan niat dari para pihak dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan pihak lain atau dalam perjanjian maupun tidak merugikan pihak kepentingan umum. Sejak fase prakontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak. Dalam KUH Perdata, asas ini termasuk dalam pasal 1338 yang mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya para pihak dalam perjanjian harus melakukan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kebaikan dari para pihak agar tercapai tujuan dari perjanjian. Yang kelima, asas kepribadian atau personality, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan suatu perjanjian hanya dapat untuk kepentingan terserang saja. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mendengarkan perkaitan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Selain itu juga asas ini diatur dalam pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian hanya bisa dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain, atau satu orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain.
Terima kasih. Sekian dari penjelasan video singkat mengenai asas-asas dalam melakukan suatu perjanjian.